Ada sedikit kisah tentang Abdurrahman bin Auf yang terkenal karena harta kekayaan yang ia miliki. Beginilah kisah ceritanya. Bertambah kaya raya karena kurma busuk. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi saudagar sukses. Meskipun ia kaya, Abdurrahman tetap menjadi pribadi yang dermawan dan sangat taat kepada agama. Tapi ada satu waktu di mana Abdurrahman bin Auf resah dengan harta yang ia miliki. Keresahan ini dimulai ketika Abdurrahman beserta para sahabat sedang berkumpul mendengarkan ceramah Nabi Muhammad SAW tentang perbedaan waktu hisab antara orang kaya dengan orang miskin. Pada saat itu Rasulullah bersabda, "Kelak di hari kiamat orang kaya akan lebih lama menjalankan perhitungan amal dibandingkan orang miskin, dan aku ada di barisan orang miskin." Dan sejak mendengar ceramah itu, Abdurrahman jadi resah. Seringkali dia merenung dan berkata dalam hatinya, "Aku tidak mau berlama-lama di yaumul hisab hanya karena kekayaan ini." Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku mohon miskinkanlah diriku dan masukkanlah aku ke barisan orang-orang miskin bersama Rasulullah di hari akhir nanti." Dan pada saat itu juga Abdurrahman bin Auf coba memiskinkan dirinya. Dengan berbagai macam sedekah ia lakukan, membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, membagikan hartanya untuk kaum muslimin yang akan melaksanakan perang Tabuk, hingga memberikan santunan kepada veteran perang Badar dengan jumlah yang tidak sedikit setiap individunya. Tetapi anehnya, sudah beratus-ratus dinar dan emas yang ia sedekahkan, tetapi belum ada tanda-tanda harta berkurang, bahkan semakin bertambah hartanya. Dan Abdurrahman semakin cemas dengan keadaan seperti itu. Ia sangat takut jika di hari kiamat harta-hartanya ini menghalangi dia untuk menuju ke surga. Hingga suatu hari, banyak kurma-kurma masyarakat Madinah yang busuk. Hal ini disebabkan karena para penduduk Madinah meninggalkan kurma-kurma mereka karena untuk mengikuti perang Tabuk. Sehingga ketika kurma itu matang, tidak ada yang menyadarinya. Hingga kurma itu pun membusuk. Dan harga kurma di pasaran pun menjadi anjlok. Kabar tersebut akhirnya didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Tanpa berpikir panjang, saudagar kaya ini pergi ke tengah kota. Ia mengumpulkan para penduduk dan memberikan pengumuman kepada mereka, "Wahai para penduduk Madinah, kita sedang dilanda kesulitan, yaitu dengan banyaknya buah kurma yang membusuk. Maka dari itu izinkanlah saya membantu kalian untuk memberikan kurma-kurma busuk kalian sesuai dengan harga yang normal." Dan pada saat itu penduduk Madinah sangat merasa senang karena beban-beban mereka merasa terangkat. Karena Abdurrahman bin Auf mau membantu mereka terlepas dari kerugian yang mereka alami pada saat itu. Dan Abdurrahman bin Auf juga merasa sedikit senang atas apa yang dilakukan karena sama-sama mendapat keuntungan. Dan selanjutnya para penduduk Madinah berbondong-bondong membawa berkarung-karung kurma yang busuk itu ke rumah Abdurrahman. Dan di sanalah kurma busuk itu dikumpulkan dan ditukar dengan sejumlah dinar dan emas. Harta Abdurrahman berkurang sangat banyak. Meskipun begitu, Abdurrahman sangat merasa bersyukur. Setidaknya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata kemiskinan pada Abdurrahman bin Auf tidak bertahan lama. Karena beberapa hari kemudian datanglah utusan dari Yaman untuk membeli kurma-kurma busuk itu dengan harga yang berkali-kali lipat dengan harga yang normal. Dan kurma-kurma busuk itu nantinya akan digantikan sebagai obat untuk pengobatan penyakit aneh yang sedang menimpa penduduk-penduduk Yaman.
Abdurrahman pun semakin kaya raya dan kekayaan itu pun semakin bertambah di sisi Abdurrahman hingga Abdurrahman menutup usia. Abdurrahman wafat di Madinah pada usia 75 tahun, hingga akhir pun ia tetap menjadi pribadi yang taat agama dan tidak pernah sombong atas harta kekayaan yang ia miliki. Kisah singkat Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan seorang pedagang yang kaya raya dapat memberikan pelajaran bahwa harta yang kita miliki semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lantas apa yang akan kita sombongkan selama di dunia jika semuanya akan habis ketika menutup usia?